Penyebaran Islam di Nusantara adalah proses menyebarnya agama Islam di Nusantara sekarang, Indonesia. Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-11. Meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya, pada akhir abad ke-16 Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddhisme sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau-pulau timur sebagian besar tetap menganut animisme sampai abad 17 dan 18 ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara. Pedagang dan bangsawan dari kerajaan besar Nusantara biasanya adalah yang pertama mengadopsi Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku di timur. Pada akhir abad ke-13 Islam telah berdiri di Sumatera Utara, abad ke-14 di timur laut Malaya, Brunei, Filipina Selatan di antara beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur, abad ke-15 di Malaka dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya, sekarang Malaysia. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai di sisi barat Nusantara, kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi bertahap di sekitar setiap daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Meskipun menjadi salah satu perkembangan yang paling signifikan dalam sejarah Indonesia, bukti sejarah papak ini berkeping-keping dan umumnya tidak informatif, sehingga pemahaman tentang kedatangan Islam ke Indonesia sangat terbatas. Ada perdebatan di antara peneliti tentang apa kesimpulan yang bisa ditarik tentang konversi masyarakat kala itu. Bukti utama, setidaknya dari tahap-tahap awal proses konversi ini adalah batu nisan dan beberapa kesaksian pesyarat. Tetapi bukti ini hanya dapat menunjukkan bahwa umat Islam berbumi ada di tempat tertentu pada waktu tertentu. Bukti ini tidak bisa menjelaskan hal-hal yang lebih rumit seperti bagaimana gaya hidup dipengaruhi oleh agama baru ini atau seberapa dalam Islam mempengaruhi masyarakat. Dari bukti ini tidak bisa diasumsikan bahwa karena penguasa saat itu dikenal sebagai seorang muslim, maka proses islamisasi daerah itu tidak lengkap dan mayoritas penduduknya telah memeluk Islam. Namun proses konversi ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dan berlangsung di Nusantara, bahkan tetap berlangsung sampai hari ini di Indonesia modern. Namun demikian, titik balik yang jelas terjadi adalah ketika kerajaan Hindu Majapahit di Jawa dihancurkan oleh kerajaan Islam Demak pada tahun 1927. Pemimpin perang Muslim Fatahillah mengganti nama Sunda kelapa yang baru ditaklukkan sebagai Jayakarta, berarti kota kemenangan, yang akhirnya seiring waktu menjadi Jakarta. Asimilasi budaya Nusantara menjadi Islam kemudian meningkat dengan cepat setelah penaklukan ini. Perang pedagang terhadap perkembangan Islam. Adanya perdagangan antara Asia Barat dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, khususnya Nusantara Indonesia, menandakan adanya jalinan hubungan antara tiga kerajaan besar saat itu. Di Asia sebelah barat ada Daulah Bani Umayyah, di sebelah timur Cina ada dinasti Tang, dan Asia Tenggara ada kerajaan Sriwijaya. Agama Islam mulai berkembang mula-mula hanya sekelompok kecil, kemudian berkembang menjadi sebuah perkampungan, desa, dan sebuah kerajaan. Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan pertama di Indonesia. Saat itu Samudera Pasai menjadi pusat perdagangan dan persinggahan dari berbagai negara. Peranan Pasai kemudian menurun setelah berkembangnya pelabuhan Malaka di Semenanjung Malaya. Pada abad ke-14 Malaka tumbuh menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Bahkan para pedagang dari Gujarat dan India menjadikan Malaka sebagai basis untuk mengunjungi daerah lain di Indonesia. Para pedagang Jawa juga menjadikan Malaka sebagai tempat mereka berdagang. Dari interaksi para pedagang dengan orang Jawa, Islam kemudian di Pulau Jawa. Perkembangan Islam di Jawa relatif cepat.
Seiring dengan semakin lemahnya kerajaan Majapahit, komunitas Islam di Jawa kemudian mendirikan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa, yakni Kerajaan Demak. Pada perkembangannya, Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di Indonesia seperti Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Faktor penyebab Islam cepat di Indonesia. Ada faktor yang menyebabkan Islam berkembang cepat di Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, syarat untuk masuk Islam sangatlah mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Tidak seperti kondisi sebelumnya, masyarakat terbagi menjadi kasta Brahma, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kaum Waisya dan Sudra inilah yang menjadi penganut Islam pertama di Indonesia. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara relatif damai tanpa kekerasan. Sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang bergaul erat dengan bangsa lain. Upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana. Perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia sekitar abad ke-12 hingga abad ke-16 adalah sebagai berikut. Perkembangan Islam di Pulau Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, daerah Sumatera bagian utara adalah pusat perdagangan rempah-rempah dan pedagang Arab banyak berlabuh dari daerah lain. Letak pelabuhan yang berada di ujung Pulau Sumatera menyebabkan daerah ini menjadikan tempat yang strategis. Bukti tentang agama Islam masuk di Sumatera berasal dari makam Sultan Malik Ibrahim As-Saleh, raja pertama kerajaan Samudra pada tahun 1270 sampai 1297 Masehi, dan makam seorang muslimah Tuhar Amisuri tahun 602 Hijriah di Baros, pantai barat Pulau Sumatera. Di Sumatera bagian selatan, kemunduran kerajaan Sriwijaya dimanfaatkan oleh kerajaan Samudra Pasai untuk muncul sebagai kekuatan ekonomi baru. Perkembangan Islam di Pulau Jawa. Penyebaran agama Islam di Pulau Jawa diperkirakan berasal dari Malaka. Bukti tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimum di Leran, Gresik yang berangkat tahun 1082 Masehi. Namun, hal ini belum berarti bahwa saat itu Islam sudah masuk di daerah Jawa Timur. Demikian pula dengan adanya komunitas Arab yang hidup di Sumatera pada awal abad ke-12 Masehi belum tentu berarti berlangsung Islamisasi. Setelah akhir abad ke-13 Masehi, bukti-bukti Islamisasi sudah banyak ditemukan di Pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari penemuan beberapa batu nisan di Troloyo, Trowulan, dan Gresik. Dalam berita Mahuang 1416 terdapat keterangan tentang adanya orang-orang Muslim yang tinggal di kota pelabuhan Gresik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Muslim mulai berkembang baik di Jawa Timur, terutama di kota-kota pelabuhan. Pada saat kerajaan Majapahit mengalami masa kemunduran di awal abad ke-15 Masehi, kota-kota seperti Tuban dan Gresik muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang mempunyai pengaruh penyebaran ke Indonesia bagian timur seperti Maluku. Kota pelabuhan lain seperti Demak juga seperti pusat penyebaran agama Islam. Pengaruh Demak menyebar ke kota-kota pelabuhan Cirebon, Sunda Kelapa, dan Banten. Perkembangan Islam di Pulau Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Penyebaran Islam di Pulau Kalimantan dapat diketahui dari hikayat Banjar milik kerajaan Banjar. Islamisasi ini dilatar belakangi oleh kepentingan politik kerajaan Demak dan konflik antara kerajaan Banjar dan kerajaan Daha. Penyebaran di Maluku dan Sulawesi berjalan dengan damai. Hal ini tidak terlepas dari terjalin jalur hubungan dan pelayaran internasional di Malaka, Jawa, Maluku. Pengaruh Islam di Maluku diperkirakan masuk pada abad ke-14 Masehi. Di Sulawesi, terutama bagian selatan, diperkirakan Islam masuk pada abad ke-16 Masehi yang terjadi melalui konversi pusat kekuasaan Istana Keraton yang dijalankan dengan pusat kekuasaan yang telah ada. Kesimpulan dari uraian di atas dapat diambil catatan sejarah Islam penting sebagai berikut. Sejak abad ke-7 Masehi, pelabuhan di pesisir Sumatera telah menjadi kawasan lintasan perdagangan antara Asia Barat dan Asia Timur, Tiongkok atau Cina. Para pedagang dari Asia Barat yang sering singgah di pelabuhan
Sumatera umumnya berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Ada dua pendapat mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada sekitar abad ke-7 Masehi. Dan pendapat yang kedua menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-13 Masehi. Selengkapnya bisa dibaca di dua pendapat masuknya Islam ke Indonesia. Pembawa agama Islam ke Indonesia adalah kaum pedagang, para mubalik, dan sufi. Penerima ajaran Islam di Indonesia terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan elit, raja, bangsawan, dan pengusaha, dan golongan lapisan bawah, rakyat biasa. Masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, tasawuf, dan kesenian. Kerajaan Samudra Pasir adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia. Saat itu Pasir menjadi pusat pedagang yang banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negara. Faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam dapat berkembang di Indonesia adalah syarat umat yang mudah, agama Islam yang menekan setah.